Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yopi Hermawan, SPD MPD, mengajar di SMK Negeri 4 Garut, mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Pada saat ini perkenankanlah saya akan menjelaskan tentang sistem AC mobil, khususnya komponen-komponen AC mobil. Komponen-komponen AC mobil dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah komponen utama yang terletak pada bagian mesin. Di antaranya adalah satu adalah heating unit, yang kedua adalah water valve, yang ketiga adalah kompresor, yang keempat adalah kondensor, yang kelima receiver dryer, keenam cooling hose, dan yang paling utama adalah cooling unit. Sedangkan bagian kedua dari komponen sistem AC atau komponen utama dari sistem AC yaitu terletak pada ruangan penumpang, di antaranya di depan pengemudi atau penumpang bagian depan terletak di dashboard, yang di antaranya adalah satu blower unit, yang kedua cooling unit, yang ketiga heating unit, ya. Dan ini adalah suatu sistem yang terletak pada ruangan penumpang. Dan berikutnya adalah komponen yang berhubungan dengan control panel. Control panel ini adalah berfungsi untuk mengontrol sistem AC berfungsi atau tidaknya tentang performance AC mobil. Di sini ada beberapa bagian. Satu adalah switch ataupun kompresor start atau stop, berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan sistem AC pada kendaraan. Yang kedua adalah press recirculated air switch, itu adalah saklar untuk udara segar, menutup udara segar yang masuk ke dalam ruangan kendaraan. Yang ketiga adalah air outlet switch, yaitu saklar yang berfungsi untuk mengarahkan udara yang masuk ke dalam ruangan kendaraan sesuai dengan kehendak penumpang atau pengemudi. Yang ketiga adalah air flow volume adjustment. Air flow volume adjustment ini berfungsi untuk mengatur, menyetel volume udara ataupun aliran udara yang mengalir ke dalam ruangan kendaraan. Itu ada percepatan low, ada percepatan medium, dan ada percepatan tinggi atau high. Dan yang terakhir adalah temperatur adjustment. Temperatur adjustment ini adalah suatu komponen atau bagian yang berfungsi untuk mengatur temperatur yang diinginkan oleh pengemudi atau penumpang, apakah dingin ataupun dingin sekali, ataupun hangat ataupun yang lainnya sesuai dengan kehendak pengemudi atau pengendara. Next, komponen-komponen AC mobil. Di antaranya satu adalah kompresor, yang kedua magnetic clutch, ketiga kondensor, keempat evaporator, kelima katup ekspansi, keenam receiver dryer, ketujuh pipa atau flexible hose, ke-8 blower, ke-9 extrapan, ke-10 evaporator pressure regulator, ke-11 pressure switch, 12 side glass, 13 heater, dan yang berikutnya ke-14 adalah control panel. Yang pertama, kompresor. Kompresor adalah suatu komponen yang utama dalam sistem AC yang berfungsi untuk menghisap dan menekan refrigeran sehingga bisa mensirkulasikan refrigeran pada sistem kerja AC. Bentuknya seperti ini. Ya, ada suatu belt atau yang menghubungkan antara puli mesin dengan kompresor. Terus ada magnetic clutch yang berfungsi memutus dan beban putaran mesin ke kompresor, di mana pada kompresor itu ada aliran yang masuk dari evaporator ke kompresor dan ada yang keluar dari kompresor menuju kondensor. Yang komponen yang kedua adalah magnetic clutch, bentuknya seperti ini, yang berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan putaran mesin ke kompresor. Adapun komponen-komponen magnetic clutch ada pressure plate, ada pulley, dan ada stator.
Yang ketiga adalah kondensor. Kondensor adalah suatu komponen AC yang berfungsi untuk mengkondensasikan refrigeran sehingga panas yang ada di dalam refrigeran ini diradiasikan melalui kondensor ke udara luar sehingga terjadi perubahan wujud dari gas menjadi cair bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi. Selanjutnya adalah receiver dryer. Receiver dryer adalah suatu komponen pada sistem AC yang berfungsi untuk menampung, menyaring, dan mengeringkan refrigeran sehingga refrigeran yang mengalir di dalam sistem AC itu terbebas dari udara ataupun gas yang tercampur ke dalam refrigeran ataupun kotoran. Yang berikutnya adalah side glass. Side glass adalah suatu bagian sistem AC atau komponen AC yang berfungsi untuk melihat kondisi refrigeran di dalam sistem AC. Apakah ada kekurangan refrigerannya ataupun normal ataupun refrigeran berlebihan dalam sistem AC bisa dilihat di side glass. Berikutnya adalah expansion valve atau katup ekspansi, di mana komponen ini berfungsi untuk menurunkan tekanan refrigeran dari tekanan tinggi menjadi tekanan rendah yang dimasukkan ke dalam evaporator secara disepraikan atau disemburkan sehingga yang masuk ke evaporator itu refrigeran ini bertekanan rendah, bertemperatur rendah dan dalam wujud campuran atau moisture. Di mana katup ekspansi ini setidaknya ada dua jenis, yaitu jenis joint connection tipe dan box tipe. Komponen berikutnya adalah evaporator, di mana evaporator ini adalah untuk berfungsi untuk menguapkan refrigeran dan menyerap panas udara yang melewatinya, sehingga apabila udara yang dihembuskan melalui evaporator itu akan diambil panasnya dan panas udara ini diambil oleh refrigeran di dalam evaporator sehingga refrigeran di dalam evaporator wujudnya berubah dari moisture campuran menjadi gas bertemperatur dan bertekanan rendah. Jadi fungsi evaporator adalah untuk mengatur ataupun mengubah udara temperatur tinggi menjadi temperatur rendah. Next, berikutnya adalah piping ataupun pemipaan, di mana pemipaan ataupun pipa ini atau piping ini berfungsi untuk menyalurkan refrigeran pada setiap komponen-komponen utama AC mobil. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada low pressure hose dari evaporator menuju kompresor dan ada high pressure hose, diantaranya dari kompresor terus ke yang dari kondensor ke katup ekspansi. Yang berikutnya adalah blower. Blower berfungsi untuk mensirkulasikan udara di dalam ruangan kendaraan. Itu ya, blower ini disuruh dalam kendaraan terdiri dari motor dan kipas fan, dan fan ini dapat dibagi menjadi tipe axial flow dan centrifugal flow tergantung dari arah aliran udaranya. Yang berikutnya atau ke-10 adalah extra fan, yaitu suatu komponen AC, sistem AC yang berfungsi untuk membantu meradiakan panas pada kondensor dengan cara menghembuskan udara ataupun menarik udara sehingga melewati kisi-kisi dari kondensor. Berikutnya adalah evaporator sensor atau sensing bulb. Ini suatu komponen yang terletak di evaporator yang berfungsi untuk memberikan informasi kondisi kerja temperatur AC sistem. Yang ke-12 adalah evaporator pressure regulator atau EPR yang berfungsi mengatur atau mengontrol tekanan pada evaporator. Ini letak evaporatornya seperti ini di konstruksi ataupun di sistem AC mobil. Next adalah pressure switch. Pressure switch ini berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik berdasarkan tekanan kerja pada sistem AC mobil. Jadi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik ini pada kompresor biasanya ataupun magnetic clutch itu di on off-nya ataupun jalan atau tidaknya diatur oleh switch ini berdasarkan tekanan kerja dari sistem AC yang sudah ditentukan. Terima kasih atas kesempatannya. Itulah adalah penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang komponen-komponen AC mobil. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.